Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak dosen dan rekan-rekan sejawat saya. Kali ini saya akan mewawancarai Profesor Dr. Haji Maman Abdurrahman, MAG. Beliau sebagai fasilitator sekolah penggerak ya Pak ya. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya untuk melengkapi tugas Pak. Jadi di dalam tugas saya mengidentifikasi masalah yang saya temui di sekolah. Jadi saya mohon minta keterangan dari Bapak, apakah identifikasi yang saya sebutkan ini penyebabnya itu apa dan solusinya itu apa gitu ya Pak ya. Yang pertama yaitu masalah literasi dan numerasi, yaitu yang saya lihat dari kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih cukup rendah, terutama masih di kelas 7 ya Pak ya. Kira-kira menurut Profesor apa yang menjadi penyebab literasi dan numerasi itu menjadi rendah? Itu di SMP mana itu? Ini maksudnya untuk di sekolah kami ini yang kami temui masih ada literasi dan numerasi yang masih rendah, terutama di kelas 5 SMP 1 Tambun Selatan. Yang saya tahu biasanya kalau kelemahan itu waktu SD-nya dulu, sebelum masuk ke SMP biasanya anak itu ada yang mungkin kurang perhatian, bahwa dia sebagai siswa, lalu orang tua yang kurang support. Itu yang pernah saya dengar itu begitu ya. Semua tugas guru harus mengeksplor ya kemampuan itu dengan caranya. Itu caranya yang mesti kita perhatikan. Kadang-kadang siswa SD itu cara si guru itu menerangkannya kurang begitu akrab ya, seperti anak itu terpaksa ya. Masih ada jarak. Nah, jadi mesti si guru pelajar terutama waktu SD itu harus bisa merangkul dengan bahasa dan dengan gaya anak-anak seusia SD. Karena ada guru yang kelas. Kalau nggak apa ini akan ibu suruh mendidik ke depan gitu kan, tidak mendidik gitu kan. Nah, karena cara mendidiknya begitu keras, kurang akrab sehingga mengakibatkan nilai numerasi atau yang lainnya kurang terekspor. Ya kemampuannya ada, itu karena mungkin ya yang saya yang pernah saya juga pernah sedikit praktisnya atau lihat di sekolah-sekolah yang saya juga pernah diskusi dengan guru-guru SD ya, guru SD. Ini semacam praktisnya itu belum saya tuangkan di guru artikel itu biasanya gaya mengajar guru-guru itu tidak komunikatif dengan siswa-siswa ada semacam ketakutan atau ya jadi dengan ketemu guru teh ada takut gitu. Padahal yang masih itu cara ngajar contoh matematika itu kan. Iya, terutama saya guru matematika. Kan masih banyak drill kan, kita jangan terlalu banyak mengancam gitu. Iya. Syukur kalau ada apa itu pengajaran. Dan baik kalau di ya kan kalau bisa ini nanti ibu kasih permen, kasih coklat itu kan cara mengajar ya. Nah itu akan senang. Karena kayak mungkin yang mungkin saya pernah sedikit lihat-lihat ya. Saya juga pernah punya ada tetangga yang guru SD begitu. Ajarnya itu kurang begitu akrab sehingga anak teh ketemu ibu ini teh ketakutan. Karena sudah ketakutan sangat kan. Nah jadi nggak bisa menyerap ilmu yang dari guru itu. Karena kayak kita guru sebagai guru matematika yang saya tahu itu kurang begitu agak sedikit keras, tidak kurang menakut. Saya yang tahu begitu biasa. Itu punya pemahaman itu kurang cara mengajar guru terutama yang saya lihat itu guru matematika itu yang seperti numeratif itu kurang bisa merangkul siswa. Jadi solusinya merangkul siswa. Merangkul siswa dan tadi cara ngajar bisa variasi. Iya. Bisa variatif, jangan hanya itu saja. Jangan ada yang ancaman misalnya seimbang ibu dengan punishment. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini masih berhubungan dengan tadi keaktifan belajar siswa ya. Siswa kadang terlalu jika bertanya ditanya oleh guru, siapa yang mau bertanya, dia tidak mau bertanya gitu. Atau silahkan yang mau menjawab pertanyaan maju ke depan.
dia tidak mau gitu. Nah kira-kira penyebabnya apa Prof? Dan apa solusinya gitu? Jadi memang itu lagi-lagi mungkin gaya kembali ke gaya atau metode yang guru terapan waktu mengajar di depan anak-anak. Biasanya yang kalau gurunya kalau gurunya ceria, gurunya tidak ini, kalau disuruh dulu anak itu akan ketagihan gitu kan. Itu karena gaya guru, metode guru yang sama itu tidak dalam benar tidak menakutkan gitu kan. Harus dirindukan. Nah, gimana caranya itu? Kemarin tugas guru guru harus banyak membaca, diskusi, ya kan? Dengan pakar, dengan buku yang tadi kebanyakan buku-buku yang sifatnya untuk katakanlah learning enjoy ya. Enjoy itu sudah banyak buku yang supaya anak itu enjoy belajarnya tidak terpaksa. Sehingga dari sana mengajar kita ya guru-guru. Jadi kalau di panel ke depan keberanian yang meningkat karena tadi cara kita mendekatinya tidak terlalu over, tidak terlalu menakutkan dalam tanda kutip gitu kan. Nah itu yang bukan solusinya tadi coba rubah teknik dari mengajar guru itu akan anak-anak senang. Mungkin saja dengan kan kita tidak mesti langsung dengan materi kan, bagusnya ada cerita. Nah ada cerita itu kan, nah itu bagusnya itu satu cara supaya ya anak-anak itu kalau ketemu sama ibu seru ibu Ida karena kita mungkin sebelum wanita ada sampai langkah-langkah yang ngaji itu sejak mulai sampai mengaitkannya selalu itu dapat diterapkan, kita juga harus sedikit menyelipin dongeng kisah yang mereka ini. Kita harus bagus itu ya kemarin waktu ulang itu mungkin ada sesuatu saya seperti ibu ke anaknya lah, jangan sampai ada jarak gitu. Ini kita bisa keluar kan anaknya kalau kita dekati ya. Orang sudah bilang dihayap apa dapat di dekati. Misalnya dia yang pantau juga dengan cara begitu anak akan merasa dihargai kemampuannya beraninya kita berani kita terus dapat di support dapat diangkat terus jadi lebih berani. Masih kembali intinya ke metode kita cara pendekatan ke siswa agar siswanya enjoy. Satu lagi ya Prof ya, masalah pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran ini. Dari yang saya analisa, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi itu masih belum maksimal. Kemudian untuk yang kedua itu masalah penyalahgunaan HP oleh peserta didik begitu. Kira-kira apa penyebab dan solusinya bagaimana? Jadi itu tentang penggunaan teknologi. Jadi kalau kita baca kayak sekarang lagi trennya semacam amar ya atau ajakan dari Mendikbud kan sekarang harus sekolah sampai 2024 harus menggunakan kurikulum Merdeka. Dan dari kurikulum Merdeka itu kita harus dengan memaksimalkan platform teknologi. Pertama kita gurunya harus menguasai dulu. Ya gurunya itu. Kalau guru malu-malu tidak mau meningkatkan diri dalam masalah IT nanti anak-anak itu akan mundur semangatnya. Kita tingkatkan, kita dulu. Kita sedang harus kalau sekarang di kurikulum mereka sudah contoh metode teknologi di PME atau di YouTube juga banyak sekarang ya supaya siswa itu senang atau tertarik dengan teknologi. Ini kewajiban kita sekarang kita harus meningkatkan diri kita dulu nanti kita baru terapkan dalam keseharian kita teknologi ya. Mereka itu pasti senang ya kita terus diajak tadi terus didorong supaya jangan tertinggal oleh yang lain karena meyakinkan dengan teknologi kita akan bisa nanti tahun 2045 itu sebagai yang sekarang bisa mengikuti zamannya semakin canggih ini. Itu yang saya tahu mesti kita dulu meningkat teknologi kita ditingkatkan. Kemudian tadi yang benar supaya tidak disalahgunakan ya kan, makanya bisa ada aturan main sebelum masuk kelas gitu kan. Saya juga sering mendengar di sekolah guru SMP yang saya sekarang bina ya, biasanya ada yang disimpan di depan gitu kan sebenarnya.
kalau diperlukan baru ini dipakai di kelas. Tapi selama belajar itu tidak boleh ini kan. Tapi kalau pas masuk materi tertentu, guru mewajibkan harus menggunakan apa kita. Makanya bisa ada aturan main yang jelas supaya HP itu tidak disalahgunakan tadi. Jangan sampai memang ya jam-jam anak-anak kan kalau jam-jam kita ngajar kadang-kadang pelajaran siang kan mereka itu kan ngantuk ya, kan kadang cari hiburan di belakang kan kadang-kadang itu sejak awal kita hanya sepakati bersama, itu sepakati bersama dengan sesuatu kita, jangan sampai kita menyepakati apa itu harus nyimpen HP di depan. Pas anak belajar kita WA dengan anak dengan dia kuliah, gurunya juga harus memberi contoh. Iya, baik. Itu yang Iya. walaupun ini simpel karena ada manfaatnya untuk Jadi aturan yang jelas ya Pak ya. Supaya jangan sampai ya kita menyebut tapi kita tidak mencontoh. Kan ada yang bisa dilihat kelas saya lihat jadi kesepakatan bersama untuk supaya HP disimpan. Nanti pas materi tertentu dipakai. Pas mahasiswa sedang diskusi, guru diam-diam kan main HP kan. Yang saya pernah saya lihat itu kayaknya saya kurang. Iya, baik Profesor. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian ya. Mohon maaf mengganggu. Mahal banget ini kesempatannya. Iya, kesempatannya ini banget ya. Tidak terlupakan ya. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Profesor Maman Abdurrahman. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Profesor. Saya beruntung banget dapat tugas langsung ketemu dengan Bang Ari.